Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Kembali lagi kita akan belajar pendalaman pelajaran sekolah sahabat, dan kali ini di dalam pelajaran keempat, peran Alkitab. Pernahkah Anda merasa hari-hari terasa berat, hubungan dengan pasangan renggang, atau hati seperti kehilangan damai sejahtera, tanpa tahu persis apa yang salah? Nah, bisa jadi ini bukan karena Anda kurang berusaha. Bisa jadi karena ada satu senjata yang diam-diam dicuri dari tangan Anda. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat pribadi, tapi sering kali luput dari perhatian kita. Nah, mengapa iblis begitu takut pada Alkitab? Dan apa yang terjadi ketika kita menjauh dari firman Allah? Kita sering membayangkan serangan iblis sebagai sesuatu yang dramatis, seperti amarah yang meledak, kecanduan berat, atau tragedi yang mendadak terjadi. Nah, menurut tulisan rohani yang sangat dalam dan juga Alkitab berkata, salah satu serangan paling signifikan dari musuh kita justru sangat sederhana. Menghentikan Anda dan saya dari menghabiskan waktu bersama Allah melalui firman-Nya. Jadi, pekerjaan terbesarnya adalah menghalangi kita dari kebenaran firman, dari dekat dengan Allah. Nah, kesibukan, rasa tidak peduli, kelelahan, bahkan keraguan, itu semua adalah titik halus. Iblis tahu betul ketika kita meluangkan waktu bersama Allah dalam Alkitab, hidup kita dibangkitkan kembali, jiwa kita disegarkan, maka tentu saja ia akan melakukan segala cara untuk mencegah hal ini. Satu kutipan mengatakan, setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab. Karena kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Nah, mengapa demikian? Karena iblis tahu bahwa firman Allah membuatnya tidak berdaya. Nah, Alkitab sendiri menyebut firman Allah sebagai pedang roh. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Melalui firman, dunia diciptakan. Di dalam Mazmur 33 ayat 6. Melalui firman, orang mati dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 41-44. Dan melalui firman, Yesus mengalahkan pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11. Jadi jangan heran, iblis akan melakukan apapun agar Anda dan saya tidak membuka Alkitab hari ini. Nah, berikut kita akan mendalami satu hal yang penting. Yang pertama, dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat 14-17 menyebutkan bahwa sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah kerub yang menaungi. Ia berdiri langsung di hadirat Allah. Artinya, Lucifer pernah mendengar firman Allah secara langsung. Ia tahu betapa dahsyat kuasa firman itu. Karena itu sekarang ia membenci kebenaran tersebut dengan sangat-sangat jelas. Yang kedua, Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan langit dijadikan oleh firman Tuhan. Namun dalam Yohanes 1 ayat 1-3 kita belajar bahwa firman itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Nah, apa maksudnya? Membaca Alkitab berarti bukan sekedar membaca teks kuno. Itu adalah memberikan Yesus sang firman yang hidup berkarya kembali dalam hati kita. Kuasa penciptaan itu sanggup membangkitkan roh yang mati dan memberi kita kekuatan untuk menang. Dan inilah yang sering kita tidak sadari. Ketika kita menjauh dari Alkitab, dampaknya tidak hanya rohani, tetapi juga secara hubungan dengan Allah dan sesama. Pernikahan menjadi tegang, kita mudah membentak anak, kita kehilangan kesabaran dengan rekan kerja kita. Hidup terasa sibuk-sibuk, stres, tanpa jalan keluar. Nah, penyebabnya adalah hidup tidak ada dasar, fondasi yang kuat melalui firman. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 mengingatkan kita bahwa Allah tetap setia meskipun kehidupan rohani kita naik turun. Namun pertanyaannya, seberapa konsisten kita saat ini mencari Allah dalam firman? Nah, bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk menyadari bahwa sudah saatnya kita mengambil kembali senjata yang paling kuat itu, Alkitab. Jangan biarkan iblis mencuri senjata kita. Mulailah hari ini, buka Alkitab, bacalah satu ayat, doakanlah, lakukan lagi besok, dalami tentang Tuhan di dalamnya. Karena disitulah kemenangan kita dimulai. Nah, coba tebak berapa persen orang Kristen yang mengaku percaya Alkitab adalah firman Allah, tapi jarang membacanya lebih dari sekali dalam seminggu.
Sebuah survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 37% orang dewasa yang percaya Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan membacanya di luar kebaktian. Artinya ada kesenjangan besar antara apa yang kita katakan tentang Alkitab dan bagaimana kita memperlakukannya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, namun seringkali kita abaikan. Otoritas kitab suci bukan sekedar judul doktrin, tetapi bagaimana kita seharusnya memperlakukan Alkitab ini sebagai firman yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita belajar bersama. Kita mulai dari dasar. Alkitab sendiri dengan jelas menyatakan otoritas dan fungsinya. Itu tercatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17. Kita membaca bahwa kitab suci mampu memberi hikmat untuk keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Seluruh Alkitab diilhamkan Allah dan berguna untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab tujuannya supaya manusia kepunyaan Allah ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab bukan sekedar buku inspirasi, ia adalah otoritas yang hidup. Dia mengoreksi, membentuk, dan memperlengkapi hidup kita. Namun kita seringkali terjebak dalam cara-cara yang keliru ketika mendekati isi Alkitab. Misalnya, ada satu metode yang sering didapati, metode tutup mata dan tunjuk ayat secara acak, seolah-olah Alkitab adalah jimat atau boneka tali yang bisa kita gerakan sesuka hati kita. Atau kita hanya membaca bagian-bagian yang terasa nyaman dan familiar, lalu menghindari ayat-ayat yang menentang atau mengoreksi hati dan hidup kita. Mari kita jujur, bukankah kita kadang datang kepada Alkitab dengan agenda tersembunyi, mencari pembenaran atas pilihan kita, bukan mencari kehendak Allah? Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 9, jalan dan pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran kita. Jadi, kitalah yang harus tunduk kepada firman, bukan firman yang tunduk kepada kita. Nah, satu kalimat dari refleksi rohani yang sangat dalam mengatakan, Allah bukan boneka tali yang bisa digerakkan sesuka hati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Apa maksudnya? Jadi kadang kita secara halus mencoba mengendalikan Allah melalui cara kita dalam membaca Alkitab. Kita ingin Allah berbicara dengan cara yang kita mau, kita kehendaki, pada waktu yang kita kehendaki pula, dan memberikan jawaban yang kita inginkan pula. Tetapi itu bukan iman. Itu adalah kesombongan rohani. Allah adalah subjek, bukan objek. Ia berbicara kepada kita sebagai raja, bukan sebagai pelayan. Nah, mari kita dalami kata Alkitab untuk memperkaya pemahaman kita tentang otoritas firman. Yang pertama, Henokh berjalan dengan Allah tanpa Alkitab tertulis di zamannya. Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Ibrani pasal 11 ayat 5 mencatat, Henokh diangkat oleh Allah karena imannya. Ia tidak memiliki Alkitab Taurat seperti Musa, tapi ia memiliki hubungan yang begitu intim sehingga ia tidak mengalami kematian. Jadi otoritas utama bukan pada kitab fisik, tetapi pada firman yang hidup yang Allah sampaikan. Jika Henokh bisa begitu dekat tanpa Alkitab lengkap, kita yang memiliki seluruh Alkitab saat ini seharusnya lebih bersemangat lagi, lebih dekat dan berjalan dengan Tuhan. Ingat, bukan hanya melihat tulisan, membaca teks, tetapi merasakan hadirat Allah ketika merenungkan firman-Nya. Dan yang kedua, Yesus ketika membaca Alkitab, dia mengejutkan para ahli. Dalam Lukas pasal 4, 16-21. Yesus membaca saat itu Yesaya pasal 61 di sinagog, lalu berhenti di tengah-tengah ayat. Ia tidak melanjutkan di bagian tentang pembalasan Allah. Jadi, Yesus tidak membaca secara mekanis. Ia membaca dengan rohani yang tajam dan pemahaman akan maksud Allah. Ini mengajarkan bahwa studi Alkitab harus dipimpin Roh Kudus, bukan sekedar ritual atau cara berpikir sendiri. Stop lakukan hal ini kalau Anda tidak mau kehilangan pijakan di dunia yang semakin kacau. Apa itu? Jangan pernah berhenti memegang kebenaran. Nah, kedengarannya sederhana,
Tapi coba lihat sekitar kita. Ada tulisan di dalam majalah Time. Dia pernah bertanya dalam cover sampulnya, apakah kebenaran telah mati? Dan banyak orang mulai percaya bahwa kebenaran itu relatif. Jadi maksudnya tidak ada yang benar-benar benar, tidak ada yang salah secara mutlak. Tapi jika kebenaran mati, sebenarnya di mana kita berpijak? Kita akan membahas bagaimana Alkitab tetap menjadi satu-satunya sumber kebenaran yang tidak pernah usang. Dan bagaimana kita bisa berpegang teguh pada Alkitab di tengah-tengah arus relativisme. Yesus sendiri berkata dengan sangat jelas dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran bukan sekedar konsep atau ajaran. Jadi kebenaran itu adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus berdoa untuk kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Alkitab bukan sekedar buku agama, ia adalah wahyu dan tertulis dalam kebenaran yang hidup. Amsal 30 ayat 5 sampai 6 menambahkan peringatan ini. Semua firman Allah adalah murni. Jangan menambahi firman-Nya. Nah, ini berarti kebenaran Alkitab sudah cukup, sudah sempurna, dan tidak perlu ditambah-tambah lagi dengan ide-ide manusia yang tidak sesuai. Namun saat ini, banyak orang berkata, tidak ada kebenaran mutlak. Semua relatif, terserah masing-masing. Nah, mari kita renungkan sejenak. Apakah pernyataan tidak ada kebenaran ini bukan sebuah klaim kebenaran? Nah, tentu saja. Ia adalah pernyataan yang menyediakan dirinya sendiri. Seperti seseorang yang berkata, saya tidak bisa berbicara sepatah apapun dalam bahasa Indonesia. Tetapi dia sedang mengatakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika seseorang mengatakan tidak ada kebenaran, ia secara tidak sadar sedang mengklaim bahwa pernyataannya adalah kebenaran. Nah, inilah kelemahan dari relativisme. Dan Alkitab sudah jauh sebelumnya memperingatkan kita bahwa manusia cenderung memutarbalikkan kebenaran. Ada satu kutipan yang indah. Masih banyak tambang kebenaran yang belum ditemukan oleh pencari yang sungguh-sungguh. Apa pesannya? Pertama, Alkitab itu luas dan dalam. Tidak pernah habis untuk kita eksplorasi. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bosan atau merasa sudah tahu semuanya. Yang kedua, kita harus datang kepada Alkitab dengan kerendahan hati. Karena selalu ada terang baru yang Allah ingin nyatakan dalam hidup kita. Namun terang baru itu tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran lama yang sudah dinyatakan. Jadi, jangan takut untuk terus belajar. Tambang kebenaran yang dimaksud itu artinya tidak akan pernah habis. Mari kita lihat sedikit pendalaman topik tentang kebenaran ini. Yang pertama, ketika Pontius Pilatus bertanya tentang kebenaran, tetapi tidak menunggu jawaban, kita dapat lihat dalam Yohanes 18 ayat 38. Jadi saat itu Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Lalu ia segera keluar tanpa menunggu jawaban. Nah, Pilatus adalah gambaran dari banyak orang modern. Mereka bertanya tentang kebenaran, tapi tidak sungguh-sungguh ingin mendengar jawabannya. Mereka lebih nyaman dengan ketidakpastian daripada harus tunduk pada kebenaran. Jadi jangan menjadi seperti Pilatus. Kebenaran diri memaksakan kebenaran firman. Ini bahaya. Yang kedua, nabi-nabi palsu dalam perjanjian lama selalu mengatakan apa yang ingin didengar orang. Dalam Yeremia 23 ayat 16-17. Ini mencatat nabi palsu yang berkata, kamu akan selamat. Padahal bahaya sudah di depan mata. Jadi kita belajar bahwa kebohongan adalah hal yang paling berbahaya dan yang sering kali terdengar menyenangkan. Hari ini banyak orang lebih suka mendengar semua agama sama saja. Atau tidak ada kebenaran yang benar-benar. Karena itu terasa nyaman. Nah, Alkitab memperingatkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran yang tidak selalu populer di dunia ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, setiap hari mari kita baca Alkitab, bukan hanya ayat-ayat favorit, tetapi secara berurutan. Nah, kedua, uji segala ajaran dan dapat
yang kita dapat pada firman Allah, termasuk apa yang kita dengar di media sosial. Yang ketiga, jangan takut dianggap kaku atau tidak toleran karena berpegang pada kebenaran. Toleransi bukan berarti meninggalkan kebenaran. Jadi, mari kita ingat bahwa kebenaran tidak mati. Yesus adalah hidup. Firman-Nya itu kekal. Pernahkah Anda melakukan ini dalam hidup? Membuka Alkitab saat sedang bingung menghadapi keputusan yang besar, lalu merasakan ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Atau pernahkah Anda begitu lelah dan hampa, lalu membaca satu ayat, tiba-tiba ada kekuatan baru yang mengalir. Nah, jika ya, Anda sudah mengalami apa yang Alkitab klaim tentang dirinya sendiri, bahwa firman ini hidup, firman ini aktif, dan firman ini mampu mengubah segalanya. Kita akan melihat dan membahas klaim luar biasa dari Alkitab tentang dirinya sendiri, dan mengapa klaim ini sangat relevan bagi kita saat ini, di tengah-tengah tanggung jawab, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Alkitab tidak pernah malu-malu tentang siapa dirinya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Coba kita perhatikan kata pertama, kata hidup. Jadi Alkitab tidak menggambarkan dirinya sebagai buku sejarah yang mati atau kumpulan nasihat yang kuno. Ia mengklaim dirinya aktif, hidup, bekerja saat ini juga di dalam hati kita. Nah, Yesaya 55 ayat 11 menambahkan, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi, ketika saya dan saudari-saudara sekalian membaca Alkitab, kita tidak sedang membaca kata-kata biasa. Kita sedang berinteraksi dengan kuasa Allah yang tidak pernah gagal. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ketiga, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi apa maksudnya? Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa kata-katanya menjelaskan tentang roh dan hidup. Ia mengatakan bahwa kata-kata itu sendirilah roh dan hidup. Jadi begini, ketika kita membaca Alkitab, kita sedang bertemu langsung dengan kuasa yang menciptakan alam semesta, yaitu Yesus. Bukan sekedar informasi, agama, atau apapun tentang tulisan. Jadi pertemuan pribadi dengan Allah yang hidup, bukan catatan. Inilah mengapa orang yang hancur hatinya bisa merasakan penghiburan saat membaca Mazmur, janji Yesus, dan mengapa kehilangan arah dapat menemukan jalan sesat saat membaca Amsal. Firman itu hidup dalam situasi kita. Mari kita lihat ada beberapa hal menarik yang dapat kita dalami tentang topik kita kali ini. Nabi Yeskiel ketika diperintahkan Allah untuk memakan gulungan kitab dalam Yeskiel pasal 3 ayat 1-3. Allah berfirman, makanlah gulungan kitab ini. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu di mulutku. Jadi kita belajar bahwa Allah tidak hanya ingin Yeskiel mendengar atau membaca firman-Nya sebagai catatan, ia ingin firman itu dicerna menjadi bagian di dalam diri sang nabi dan menjadikan manis. Ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan Alkitab. Bukan sekedar baca, bukan sekedar melihat, tetapi dihayati, direnungkan, dan dihidupi. Dan menariknya, meskipun firman itu berisi penghakiman yang keras, tapi rasanya manis di mulut. Yeskiel berkata karena ia adalah Allah yang baik. Jadi jangan takut pada bagian Alkitab yang sulit atau mengoreksi diri kita. Justru disitulah ada madu tersembunyi. Alkitab berulang kali menggambarkan firman Allah sebagai makanan. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan, maka Alkitab berulang kali menggambarkan firman Allah sebagai makanan. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi
kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Wow. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Hendaklah kamu rindu akan firman yang murni seperti bayi yang baru lahir, rindu akan susu. Dan Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa gambaran makanan begitu penting? Karena makanan bukan sekedar informasi, ia memberikan kekuatan, pertumbuhan, dan kehidupan. Jadi jiwa kita bisa lapar, dan ketika jiwa lapar, hiburan, kesuksesan, atau bahkan hubungan yang baik tidak akan mengenyangkan. Jadi hanya firman Allah yang dapat mengenyangkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara praktis mulai hari ini? Yang pertama, jadikan Alkitab sebagai lensa keputusan Anda, dasar keputusan kita. Sebelum memutuskan sesuatu yang penting, tanyakan apa kata Alkitab tentang hal ini. Yang kedua, bacalah Alkitab dengan hati yang lapar. Jangan terburu-buru. Berhentilah, renungkan, doakan, biarkan firman itu masuk seperti makanan. Yang ketiga, simpan firman di hati kita. Hafalkan 1 ayat seminggu, tulis di catatan kecil, ulangi saat sedang mengantri atau istirahat, dan itu dapat meresapi hati kita. Ingat, Alkitab mengklaim dirinya hidup, aktif, manis, dan menyenangkan. Klaim ini bukan untuk dinilai, tapi untuk dialami dan dihidupi. Cobalah hari ini, buka Alkitab kita. Baca 1 pasal dan rasakan sendiri bagaimana firman yang hidup itu bekerja dalam hati kita. Saya mau ceritakan sesuatu. 2 orang membaca ayat Alkitab yang sama persis. Yang satu berkata, wah ini sangat menghibur dan tepat untuk situasiku. Tapi yang lain berkata, ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Saya tidak mengerti maksudnya. Ayat yang sama, kitab yang sama, waktu yang hampir bersamaan. Mengapa hasilnya bisa sangat berbeda? Apakah perbedaannya terletak pada Alkitabnya? Tentu tidak. Perbedaannya terletak pada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kerendahan hati saat membaca. Kita akan lihat mengapa kondisi hati kita saat ini ketika membuka Alkitab jauh lebih menentukan daripada sekedar seberapa banyak kita membaca. Berkaitan dengan kondisi. Rasul Paulus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah sesuatu kebohongan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi perhatikan kata Rasul Paulus dalam kata frasa manusia dunia, yaitu orang yang hatinya tertutup bagi Roh Kudus. Baginya firman Allah terasa bodoh, membingungkan, bahkan mungkin mengganggu. Sebaliknya, dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, Paulus memuji jemaat di Tesalonika saat itu. Karena mereka menerima firman bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang benar-benar bekerja di dalam mereka yang percaya. Nah, jadi ada korelasi langsung antara iman dan sikap percaya dengan kemampuan firman itu sendiri bekerja dalam hidup kita. Jadi jika kita datang dengan hati yang percaya, Allah akan berbicara. Jika kita datang dengan hati yang sinis atau apatis, kita akan pulang dengan tangan kosong. Tapi kabar baiknya, Allah tidak menuntut iman yang sempurna sebelum kita datang kepada firman-Nya. Mari kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat 24 mencatat, doa seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat. Ia berkata dengan jujur, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan Yesus menyembuhkan anaknya. Bahkan di dalam Lukas pasal 17 ayat 6 menambahkan bahwa iman sebesar biji sesawi kecil apapun cukup untuk memulai. Jadi, banyak orang merasa tidak layak membaca Alkitab karena imannya kecil katanya. Atau ragu. Mereka berkata, nanti saja kalau imanku sudah kuat. Namun, dari teks Alkitab melegakan hati kita. Allah tidak menunggu iman yang sempurna. Yang ia minta hanyalah kesediaan. Iman sekecil biji sesawi pun cukup. Bahkan keraguan yang jujur dapat dibawa kepada Allah dan ia sanggup menumbuhkannya. Jadi jangan tunda membaca Alkitab. Hanya karena merasa iman sedang lemah. Jadi kata Alkitab,
yang dapat kita lihat untuk membantu kita. Yang pertama, ketika Yusuf tidak dikenali oleh saudara-saudaranya, bukan karena wajahnya berubah. Di dalam Kejadian 42 ayat 7-8 mencatat hal ini. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, mereka sujud kepadanya, tetapi Yusuf berpura-pura tidak mengenali mereka secara fisik. Wajah Yusuf masih sama. Mengapa mereka tidak mengenalinya? Jadi, hati mereka belum diubahkan. Nah, ini adalah gambaran sempurna dari 1 Korintus 2 ayat 14. Orang yang tidak rohani tidak dapat menerima hal-hal rohani, karena hati mereka tertutup. Jadi, kebenaran biasa ada di depan mata. Tetapi jika hati tertutup, mata rohani tidak akan melihat. Yang kedua, Yesus mengulang kalimat, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Berkali-kali. Dalam Matius 11 ayat 15, 13 ayat 9, Lukas 8 ayat 8, Yesus mengatakan berulang kali, apakah karena orang-orang tidak punya telinga secara fisik? Tentu tidak. Jadi, Yesus berbicara tentang telinga rohani. Mendengar secara fisik saja tidak cukup. Diperlukan hati yang terbuka untuk benar-benar mendengar. Jadi pengulangan yang Yesus katakan ini menunjukkan betapa pentingnya kondisi hati kita sebagai penerima. Yang ketiga, ketika Raja Yosia merobek jubahnya mendengar isi kitab Taurat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 11-13. Setelah kitab Taurat ditemukan dan dibacakan, Yosia saat itu merobek jubahnya sebagai tanda duka dan gentar. Ia menyadari betapa jauh bangsa Israel telah menyimpang. Demikianlah pendalaman sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Maranatha, Yesus segera datang.